Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami anak-anakku. Pada pagi ini, harapan kami anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu tahun ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan video kita tentang kimia unsur. Sebelumnya kita sudah belajar 3 di kimia unsur 1, 2, dan 3 di channel Kimiaku, jangan lupa ya, di channel kami Kimiaku, pakai Ki ya, Kimiaku. Jadi kamu bisa akses di YouTube, itu materi komplit dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 SMA, insya Allah di sana ada. Silakan belajar memanfaatkan channel kami di YouTube yaitu Kimiaku. Anak-anakku, kita akan lanjutkan lagi setelah kita belajar tentang sifat 3 golongan itu, kita akan belajar tentang reaksinya. Reaksi logam alkali, reaksi logam alkali tanah, dan reaksi halogen. Ya, kita belajar dulu tentang reaksi logam alkali ini. Nah, pada reaksi logam alkali, ini pertama kali kita akan lihat jika logam suatu logam alkali, M, ini simbol dari M itu metal, ini simbol dari logam alkalinya ya, misalkan ini disebutkan M ini, dibakar dengan oksigen, dengan kondisi oksigennya terbatas, dia bisa membentuk oksida logam. Oksida logam. Jadi logam alkali dibakar dengan oksigen membentuk oksida logam. Nanti di slide berikutnya ini ada contoh realnya. Kamu bisa membuat contoh sendiri anakku dengan mengganti apa? M ini dengan golongan alkali. Jangan lupa golongan alkali atau satu A itu apa saja sih? Li, Na, K, Rb ya. CS, Fr-nya biasanya ada radioaktif sehingga tidak diikutkan pembahasan di sini. Li, Na, K, Rb, CS. Lina Karobin CS, Fr. Jadi M ini bisa kamu ganti dengan itu. Misalkan ini ya, Li, ini ya ganti Li. Ini litium oksida, ya litium oksida, gitu ya. Ini jika dengan oksigen dalam kondisi oksigennya terbatas. Kemudian logam alkali pun akan bisa jika dibakar dengan oksigen akan bisa membentuk senyawa namanya peroksida, M2O2 ini, peroksida. Nah, ini dipanaskan di udara dengan O2 berlebihan membentuk peroksida. Logam K selain bisa membentuk peroksida, dia nanti dapat membentuk superoksida. Jadi ada ini tadi oksida, ini namanya peroksida. Kalau yang ini adalah superoksida. Apa sih bedanya? Anda perhatikan di sini peroksida, oksida, peroksida. Dalam senyawa oksida golongan 1A, bilog O-nya -2, umum ya. O itu kan umumnya -2 bilognya. Nah, dengan golongan 1A pasti +1 ya, pasti +1. Maka rumusnya M2O, karena O-nya -2, M-nya +1. Tapi kalau dalam senyawa peroksida, O-nya -1. Maka di sini rumusnya M2O2. Ya, di sini kamu bisa menghitung bahwa M-nya pasti +1, O-nya -1. Ini namanya senyawa peroksida, yaitu bilog O-nya bukan -2 tapi -1. Itu dalam senyawa peroksida. Dan rumusnya kelihatan sekali, M2O2. Sehingga M ini bisa kamu ganti apa saja. Li bisa, Na bisa, K bisa, CS bisa. Cuman untuk K ke bawah, logam K dapat membentuk superoksida. Jadi K bisa juga membentuk superoksida. Jadi dari ini plus ini menjadi KO2. Nah, apa bedanya? Dalam superoksida ini O-nya bukan -2 bilognya, bukan -1 bilognya, tapi O-nya adalah -1/2. Itulah senyawa superoksida. Nah, jadi semakin reaktif logam itu semakin memungkinkan terbentuknya superoksida. Nah, faktanya di sini logam K dapat membentuk superoksida. Li, Na-nya nggak bisa. Ya, karena kurang reaktif dia. Ya, kalau K ke bawah lebih reaktif lagi. K, Rb, CS. Ya, ini bisa membentuk suatu senyawa superoksida KO2. Jadi bedanya oksida, peroksida, dan superoksida adalah bilog O-nya. Dalam senyawa oksida -2, dalam senyawa peroksida -1, dalam senyawa superoksida -1. Ini kondisi dibakar dengan oksigen ada 3 produk ya.
Kapan menghasilkan oksida? Jika dengan oksigen terbatas. Kapan menghasilkan superoksida? Jika dipanaskan di udara dengan oksigen yang berlebihan. Khusus untuk K, ke bawah bisa membentuk suatu superoksida. KO2 itu O-nya min setengah. Itu anak-anakku dua reaksi yang sudah kita paparkan di sini ya. Reaksi yang berikutnya adalah bagaimana jika logam alkali ini direaksikan dengan X2 atau halogen. Ternyata membentuk satu garam, ya, MX. Jadi rumusnya pasti MX. Kenapa? Karena M ini plus 1, halogennya kalau membentuk halida kan min 1, maka rumusnya MX. Begitu. Ini adalah halogen bisa F2, Cl2, Br2, I2. Ya, ya, X-nya bisa FCl, BRI. Jadi suatu alkali jika direaksikan dengan suatu halogen akan menghasilkan suatu garam. Nah, kamu bisa buat contoh sendiri ya. Nah, bukan biasa M-nya ini. LiNaK-RBCS tadi, X-nya kamu bisa ganti ini. Berikutnya adalah bagaimana jika suatu logam alkali direaksikan dengan air. Nah, nanti kita juga dukung dengan praktikumnya atau demo praktikumnya. Ternyata menghasilkan suatu basa plus gas hidrogen. Nah, yang pernah kita bahas adalah kesimpulan tentang sifat alkali kan pembentuk basa. Ini satu pembentuk basa kuat dia. Ya, karena dengan logam alkali dengan air membentuk satu basa dan cenderung basanya basa kuat. Semakin ke bawah semakin kuat. Dan gas hidrogen ini juga adanya gas hidrogen ini juga dibuktikan dengan percobaan. Ya, nanti ada demo dari video berikutnya, tidak pada video ini ya, video berikutnya nanti tentang demo-demo reaksi golongan alkali, alkali tanah dan halogen. Ini, jadi reaksinya dahsyat nanti bisa kita lihat ya, insya Allah kita buatkan videonya ini. Kecuali Li bisa dipahami karena memang kereaktifannya bisa kamu dapatkan dari atas ke bawah semakin kuat, paling lemah ya Li ini yang paling tidak reaktif. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian dengan suatu asam, ini logam dengan suatu asam, logam alkali dengan suatu asam ya. Plus ini adalah simbol dari asam bisa HCl, bisa 2SO4 dan sebagainya ya. Menghasilkan suatu garam nanti plus gas hidrogen juga. Suatu garam nanti plus gas hidrogen juga. Kamu bisa contohkan juga. Reaksinya juga dasar seperti dengan air. Kemudian logam dengan gas hidrogen. Logam alkali dengan gas hidrogen bisa membentuk senyawa hidrida namanya. Ya, senyawa MH. Ini adalah senyawa spesial tentang hidrogen, senyawa hidrida, yaitu H yang umumnya biloknya +1 pada senyawa hidrida ini biloknya -1 karena M-nya pasti +1. M+1 hanya -1. Ya, dengan catatan di sini gas hidrogennya kering atau bebas dari air. Ya. Jadi logam alkali dengan gas hidrogen kondisi kering bisa menghasilkan senyawa hidrida yaitu senyawa spesial yaitu H biloknya -1. Ya. Ini reaksi logam alkali. Nah, berikutnya adalah contohnya tadi yang saya katakan. Kamu bisa buat contoh. Ini saya contohkan. Nah, ini saya ganti dengan Na, ya. Ini oksidanya natrium oksida. Ini saya ganti Na juga, berarti natrium peroksida. Ya, tadi. Kemudian ini saya ganti dengan Na juga. Gampang ya, kamu bisa mengganti K, bisa mengganti dengan Na, bisa Li, bisa Cs, begitu ya. Nah, ini logam dengan Cl2 membentuk garam NaCl, gitu ya. Logam dengan halogen membentuk garam NaCl. Kemudian ini dengan air membentuk suatu basa kuat. K dengan H2 membentuk basa kuat dan gas hidrogen. Gas ini sifatnya sangat mudah terbakar. Maka dulu pernah menjadi alternatif suatu bahan bakar kendaraan mobil, tapi masih tanda tanya. Bahkan pada beberapa bulan yang lalu kita viral ada bahan bakar kendaraan motor dengan air.
Karena di sana ada proses elektrolisis dan di situ menghasilkan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini yang dimanfaatkan sebagai bahan bakarnya. Tapi masih tanda-tandanya untuk ke uh, keamanannya, karena gas hidrogen itu adalah gas yang sangat mudah terbakar. Kita maka ada dulu pernah ada riset untuk menghasilkan gas hidrogen ini memang bisa dihasilkan dari proses elektrolisis air memang ya. Jadi elektrolisis air itu bisa menghasilkan gas hidrogen yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Cuman sifat gas hidrogen itu adalah sangat mudah terbakar sehingga harus ada sains yang bisa mengamankan kondisi gas hidrogen dalam suatu tangki sehingga pembakarannya nanti juga tidak akan berefek fatal. Kalau pembakarannya berefek fatal kan bisa menjadikan suatu ledakan. Ya, ini. Jadi logam alkali dengan air menghasilkan suatu basa plus gas hidrogen yang sifatnya sangat mudah terbakar. Reaksinya dasar kecuali Li tadi ya. Kemudian, nah tadi ini sudah juga, kan dengan suatu asam, logam dengan suatu asam menghasilkan garam, ini kan dalam bentuk ionnya, ini kan bisa kamu tuliskan HCl gitu ya. Maka kalau HCl di sini kan KCl, gitu kan. Nah, gasnya juga dasar tadi. Tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Kalau dengan asam tanpa kecuali, kalau dengan air kecuali Li. Nah, terakhir ini tadi saya ganti dengan Na. Nah, senyawa hibrida tadi yang hanya -1 tadi. Ini contoh konkretnya ya anak-anakku. Ini contoh reaksi pada logam alkali yang insya Allah kita dukung dengan video praktikumnya yang saya dapatkan dari YouTube juga. Reaksi alkali tanah, logam alkali tanah. Sebenarnya mirip sekali, bedanya sekarang adalah golongan 2A dengan silikas yang mempunyai pilok +2 tadi. Itu sama yang kita akan bahas. Yang pertama, jika dengan oksigen, logam alkali tanah, jangan lupa alkali tanah apa saja. Bebek mangan cacing seru banget rasanya ya. Be, Fg, Ca, Sr, Ba. Ra-nya tidak kita bahas di anak berarti biasanya kita bahasnya sampai Ba saja. Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Ini maka M ini bisa kamu ganti Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Dia akan membentuk satu oksida. Nah, Anda perhatikan di sana. BeMg perlu pemanasan. Ya, kenapa? Karena tentang keaktifannya dia. Tentang kereaktifannya dia, MgBa itu paling kurang reaktif. Ya, paling kurang reaktif. Maka dia perlu pemanasan untuk bisa melangsungkan pembakaran dengan oksigen. Ini ya. Ini. Kemudian sama juga dia juga bisa membentuk senyawa yang namanya peroksida. Peroksida. Tentunya dengan kondisi tertentu, yaitu kalau BeMgCl tidak terjadi, tidak bisa membentuk peroksida, Sr dengan tekanan tinggi. Sr dengan tekanan tinggi. Jadi khusus Sr harus pakai tekanan tinggi. BeMgCl-nya tidak bisa. Nah, Ba-nya bagaimana bisa? Karena dia lebih reaktif kan. Ini kondisinya membentuk super peroksidanya. Jadi bisa peroksida. Peroksida tadi ciri khasnya apa? O-nya -1. Kalau ini O-nya -2. Kalau M-nya pasti +2 karena golongan alkali tanah. Itu pasti +2. Gitu ya. Jadi logam alkali tanah juga bisa membentuknya peroksida, tapi BeMgCl-nya tidak. Bisanya Sr dan Ba. Sr saja nah harus dengan tekanan tinggi. Gitu. Superoksidanya tidak ada. Kemudian dengan halogen juga sama seperti alkali bisa membentuk suatu garam juga. Bedanya rumusnya karena apa? M-nya +2. Kalau tadi kan M-nya +1, sekarang +2, maka MX2 karena X-nya -1. Gitu kan? Ini bisa diganti FCl tadi sama. Kemudian juga bisa bereaksi dengan air. Cuman kondisinya Anda perhatikan. Be-nya tidak bisa karena kurang reaktif. Mg-nya harus dengan pemanasan. Jadi ini nggak boleh kamu ganti Be karena Be-nya tidak bisa. Bisa dengan Mg tapi harus dipanaskan. Ca bisa langsung, Ba-nya bisa langsung, Sr-nya bisa langsung. Dengan asam, ya, misalkan HCl, H2SO4, bisa juga menghasilkan gas hidrogen juga. Ini garam juga. Misalkan
HCl ya MgCl2 ini hasilnya. Gitu ya. Reaksinya cepat berlangsung. Kalau tadi dahsyat, ini cepat berlangsung. Ya, ini bedanya antara air dengan asam. Kalau dengan air bisa, tapi BE-nya tidak. Kalau yang dengan asam cepat berlangsung, tapi semuanya bisa. Nah, ini bisa semuanya. Mulai dari mulai dari BE, Mg, Ca, Sr, Ba semuanya bisa berlangsung dengan cepat. Ini bedanya logam alkali dengan air dan logam alkali dengan asam. Kalau dengan halogen semuanya bisa. Kemudian bisa juga membentuk senyawa hidrida, tapi perlu pemanasan. Yang BE, Mg-nya tidak berlangsung. Berarti yang bisa berlangsung mulai apa? Mulai Ca, Sr, Ba bisa, tapi perlu pemanasan. Jadi nggak boleh ini kamu ganti BE nggak boleh, ganti Mg juga nggak boleh. Bolehnya mulai dari Ca, Sr, Ba baru bisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh realnya. Ini saya ganti Mg untuk MgO, ini oksida tadi. Ya, Mg-nya perubahan analisa. Jadi kalau ini harus dipanaskan berarti. Kemudian misalkan ini ya bisa membentuk peroksida, betul peroksida, maka saya ambilkan Ba ini tanpa tekanan tinggi bisa, karena Ba itu paling reaktif di antara golongan alkali tanah atau 2A. Ya. Kemudian kalau dengan halogen apapun bisa, ini saya ganti Ca membentuk suatu garam. Ya. Kemudian kalau dengan air membentuk suatu basa juga, maka alkali tanah juga membentuk basa. Karena dengan air dia membentuk suatu basa plus gas hidrogen juga sama seperti alkali tanah. Sama seperti alkali. Alkali dengan air pun juga membentuk basa, kekuatannya lebih kuat golongan 1A. Tentunya dalam satu periode ya. Ini. Jadi alkali tanah juga merupakan pembentuk basa. Ini fakta bahwa kalau direaksikan dengan air membentuk suatu basa. Plus gas hidrogen yang tadi sangat mudah terbakar tadi. Ini yang BE-nya tidak bisa, Mg-nya perlu pemanasan tadi. Maka saya berikan SR tanpa pemanasan. Kemudian kalau dengan asam semuanya bisa. Nah, maka bisa kamu ambilkan contoh mulai dari BE, Mg, Ca, Sr, Ba bisa. Bisa contohkan Mg. Misalkan HNO3 ya MgNO3 ini. MgNO3 dua kali nanti. Plus H2. Ya, seperti itu untuk dengan asam ya saya ambilkan Mg kali ini. Reaksinya cepat langsung. Yang terakhir adalah pembentuk senyawa hidrida tadi, hanya -1 tadi. Ini yang BE dan Mg tidak bisa berlangsung, maka saya ambilkan contoh di sini Ba. Itu contoh reaksi alkali tanah. Itu anak-anakku tentang reaksi alkali tanah. Berikutnya kita akan bahas tentang reaksi halogen. Pertama kita akan lihat antara logam dengan halogen tadi juga sudah ada di alkali, pasti membentuk suatu garam. Nah, ini bisa golongan 1A, bisa 2A, bisa logam lainnya. Nah, bisa logam lainnya. Nah, yang kedua, hidrogen dengan halogen membentuk suatu asam halida. Nah, asam halida. Ya, nanti ada contohnya. Misalkan kamu contohkan di sini Cl ya, berarti HCl ini, asam klorida. Nanti ada koefisiennya 2 itu ya untuk menyetarakannya. Asam klorida. Jadi bisa HF, HCl, HBr, HI. Contoh, jangan lupa reaksi halogen. Halogen itu apa saja? Lupa saya mengingatkan ya. Ada F, ada Cl, Br, I. Halogennya yang ini ya. Ini ada F, Cl, Br, I. Nah, misalkan kalau ini kamu ganti misalkan ya. Ini Mg-nya ini Na, ini Cl2, maka ini NaCl. Gitu kan. Ini kalau Mg berarti Mg plus Cl2, maka MgCl2. Kenapa kok MgCl2? Karena Mg-nya plus 2, X-nya -1. Ya, halida biloknya -1 gitu ya. Maka MgCl2 dan seterusnya. Jadi rumus ini nanti tergantung pada biloknya logam. Kalau plus 1 ya Mx, kalau bilok logamnya plus 2, Mx2, kalau plus 3, Mx3. Contohnya Al misalkan saja. Al plus X2 nanti hasilnya AlCl3 terus disetarakan. Nah, ini nanti ada demo reaksinya juga. Ya. Kalau dengan H2 membentuk satu asam halida tadi bisa HF, HCl, HBr, HI.
asam klorida, asam bromida, asam iodida. Kalau dengan air, dia juga bisa membentuk HX. Nah, Anda perhatikan di sini. H2O dengan F2 bisa membentuk satu asam klorida plus setengah O2. Tapi kalau H2O dengan Cl2 bisa membentuk dua senyawa HCl dan HClO. Ini bedanya. Jadi kalau HF nggak bisa membentuk HFO. Kenapa? F ini adalah unsur yang paling elektronegatif, sehingga dia bisanya mempunyai bilangan -1 dan 0. -1 dan 0. Maka nggak mungkin dia bisa membentuk seperti ini. HFO gitu nggak mungkin. Karena nanti kalau HFO, O-nya F-nya +1. Padahal F itu hanya mempunyai 2 bilangan. 0 pada kondisi bebas macam ini biloknya 0, atau -1 dalam suatu senyawa. Jadi pernah kita bahas tentang keelektronegatifan, unsur F itu paling elektronegatif. Maka dia hanya bisa membentuk bilok -1 dalam senyawanya, maka hanya terbentuk HF saja. Tapi kalau H2 dengan Cl2 bisa membentuk HClO dan HClO, HCl dengan HClO. Nah, kalau Anda perhatikan ini adalah reaksi autoredox kan, ya, autoredox. Ini Cl2 HCl, nanti biloknya 0 menjadi -1 itu turun, reduksi, ini 0 menjadi +1 naik oksidasi. Jadi statusnya mengalami oksidasi, reduksi dan oksidasi. Itu adalah reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi, tapi belum setara ini ya, nanti bisa disetarakan. Ini bedanya dengan air X2. Kalau F hanya menghasilkan senyawa halida saja. Kalau selain F2 bisa membentuk senyawa asam halida dan asam halo, senyawa asam oksihalida, asam oksihalida. Jadi yang mengandung oksigen, halogen tapi mengandung juga oksigen, oksihalida. Ini bedanya dengan H2O dengan halogen ya. Kalau F khusus F hanya HF, kalau lainnya F bisa modelnya HCl, HClO. Ini adalah suatu reaksi apa tadi? Autoredox. Bagaimana dengan basa kuat? Jika halogen itu dengan basa kuat ini, halogen dengan basa kuat. Ada dua kondisi juga anak-anakku. Pada suhu rendah, halogen dengan basa kuat akan menghasilkan suatu halida dan asam oksihalida. Ini adalah asam yang HO itu ion hipohalid. Hipohalid. Ya. Nanti kita kenakan ada asam, misalkan ada HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. HCl itu asam klorida, HClO itu asam hipoklorid, kalau HClO2 asam klorid, kalau HClO3 asam klorat, kalau HClO4 asam perklorat. Ya, saya ulangi ya. Dengan Cl itu bisa ada 5 jenis asam tadi. HCl asam klorida, HClO asam hipoklorid, HClO2 asam klorid, HClO3 asam klorat, HClO4 asam perklorat. Anda bisa mencari referensi tentang itu. Nah, ini adalah ion hipoklorid atau kalau ini hipohalid ya. Halid itu dari kata halogennya. Hipohalid. Misalkan saya ya hipoklorid. Misalkan Br ya hipobromid, hipoiodid. Kalau hipofluorid nggak mungkin, karena tadi F itu hanya mempunyai bilangan -1, jadi nggak mungkin ada F di sini. F itu hanya bisanya macam ini, F min, ya, atau F2. Nah, itu baru bisa. Kalau XO min nggak bisa F ini. Jadi ini kalau pada suhu rendah menghasilkan halida dan hipohalid. Bagaimana jika pada suhu tinggi? Nah, bedanya di sini. Selain senyawa halida, dia tidak menghasilkan hipohalid tapi halat. Tadi saya katakan HClO3 itu namanya asam klorat. Maka ini asam ion halat. Kalau ClO3 klorat. Kalau BrO3 bromat. Kalau IO3 min berarti iodat. Gitu. Tapi tidak ada klorat. Karena ini tidak mungkin F. Ya, karena F itu hanya biloknya -1. Ya, nggak mungkin di sini F.
Cl bisa, Br bisa, I bisa. Ini bedanya halogen dengan suatu basa kuat pada suhu rendah dan suhu tinggi. Suhu rendah menghasilkan halida dengan hipohalid yang biloknya -1 dan +1. Kalau pada suhu tinggi dengan suatu basa menghasilkan halida yang biloknya -1 dan +5. X-nya +5 di sini. Ya, X-nya +5 atau senyawa halap. Kemudian kalau dengan halogen lainnya, X- dengan X2, saya contohkan di sini. Nah, ada 2. Kalau yang atas ini tidak berlangsung, anak-anakku. Kalau yang bawah ini berlangsung. Kalau yang bawah ini, misalkan saya tuliskan senyawanya ya, ini saya ganti NaBr sama dengan ini, Cl2 ini sama, ini tanda panah ya, lupa saya belum pastanya di sini, Br2. Kok bisa kalau ini berjalan, ini tidak berjalan anakku? Ini kaitannya dengan daya desak. Dulu saya membahas tentang sel elektrokimia, kita sudah menyimpulkan juga tentang daya desak logam yang dikaitkan dengan potensial elektroda. Ya, ternyata semakin kecil potensial elektroda, maka semakin kuat daya desaknya. Itu. Nah, ini pun juga kaitannya dengan daya desak halogen. F- menjadi Cl2 tidak bisa berlangsung. Tapi kalau Br- plus Cl2, sorry, F- plus Cl2 tidak bisa berlangsung. Tapi kalau Br- plus Cl2 bisa berlangsung. Atau kalau kita tulis senyawanya macam ini. Apa artinya? Kalau saat kita membahas daya desak, berarti apa? Ini berarti ion Br- bisa mendesak klorin dari, sorry kembali ya, ion klorin bisa mendesak ion bromin dari larutannya. Nah ini ion klorin tidak bisa mendesak ion klorida dari larutannya. Ini, jadi yang B ini bisa kita simpulkan bahwa klorin atau Cl2 bisa mendesak ion bromida dari larutannya, sehingga ini terusir, didesak, posisinya diganti oleh Cl. Maka daya desaknya Cl2 ini lebih kuat dibandingkan Br2 nanti. Mudah dimahami, berarti kenapa ini tidak bisa bereaksi? Karena daya desaknya Cl2 kalah dengan F. Kalah dengan F, maka dia tidak bisa mendesak. Maka disadari kalau F itu kan di atasnya Cl, Br itu di bawahnya Cl. Maka bisa kita simpulkan tentang daya desak halogen, F2 paling kuat, Cl2 paling di bawahnya, Br2 di bawahnya, I2 paling lemah. Jadi kalau Cl2 itu bisa mendesak Br-, bisa juga bisa mendesak I-. Kalau Br2 bisa mendesak apa? I2 I- saja. I2 tidak bisa mendesak siapapun. Nah, jadi kalau F2 bisa mendesak siapapun. Nah, misalkan di sini reaksinya ini F2 ini Cl- itu pasti bisa. Ini F2 ini I-, I- pasti bisa. Jadi daya desak paling kuat adalah F2-nya ini. Paham ya anakku? Jadi Ca2 bisa mendesak ion Br-. Nah, ini Ca2 bisa mendesak gitu kan. Maka Ca2 pun juga bisa mendesak gitu. Tentunya kalau bisa mendesak bukan mendesak Br2-nya. Ca2 bisa mendesak ion Br- dari lautannya. Ca2 bisa mendesak ion I- dari lautannya. F2 bisa mendesak Cl- dari lautannya. F2 bisa mendesak Br- dari lautannya. F2 bisa mendesak I- dari lautannya kan begitu. Seperti itu lagi ya. Jadi ini kenapa bisa tidak terjadi, ini tidak terjadi kaitannya dengan daya desak. Daya desak ini pun juga berhubungan dengan potensi elektroda sama. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan F2 ini adalah potensi elektroda yang paling besar. Yaitu dia paling mudah mengalami reduksi. Nah, jadi daya desak halogen itu berarti berbanding lurus dengan potensial elektrodanya. Beda dengan kalau logam. Kalau logam itu daya desak logam itu berbanding terbalik dengan potensial elektrodanya. Semakin kecil potensial elektroda suatu logam, maka semakin kuat daya desaknya. Gitu ya. Tapi kalau halogen semakin besar potensi elektrodanya, maka semakin kuat daya desaknya. Ya, jangan ulang, F2 itu paling kuat daya desaknya dibandingkan halogen lainnya.
Nah, ini ada keterangan anak-anakku untuk bisa kamu pahami kegunaan dan pembuatan alkali itu dalam prevensi banyak. Tidak, insya Allah mungkin tidak saya buat videonya. Pembuatan alkali juga begitu, bisa kamu lihat di YouTube produk lainnya ya. Kemudian pembuatan halogen juga begitu. Ini yang pasti sudah saya. Ini sebenarnya bisa kamu akses di banyak media ya. Ini sebenarnya kamu saya berikan tugas ini ya. Pembuatan alkali dan alkali tanah itu bisa dipakai untuk elektrolisis leburan garam halidanya. Berikan contoh reaksinya. Ini sudah kita bahas saat membahas elektrolisis ini. Pembuatan halogen, elektrolisis, lautan garam halidanya dan reaksi redok. Berikan contoh reaksinya. Ini tadi dengan daya desak ini ya, bisa pakai memanfaatkan daya desak ini. Ya, silakan mencari referensi lainnya untuk bisa memahami ini. Gitu ya. Ini anak-anakku tentang tiga reaksi dan insya Allah nanti ada produk video kami tentang praktek pendukung, fakta pendukung yang bisa kamu lihat. Oh seperti itu tuh reaksinya antara AL dengan CL2 dan sebagainya. Itu tapi tidak semuanya yang saya contohkan ya, hanya beberapa video saja. Ini anak-anakku yang bisa kami sampaikan tentang reaksi yang ada pada alkali, alkali tanah dan halogen. Semoga ada manfaatnya. Saya beri sekian, terima kasih. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, semangat belajar demi masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.